Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle. Pikachu dan Piplup sama-sama laki-laki, tapi kok bisa saling suka satu sama lain? Satoshi dan kawan-kawan mampir ke Pokemon Center seperti biasanya. Satoshi memutuskan untuk melatih Pikachu-nya hari ini. Tak sengaja Piplup menabrak Pikachu sehingga ia kena stroke. Pikachu meminta maaf kepada Piplup. Namun setelah itu entah mengapa keduanya jatuh cinta dan saling berpelukan. Satoshi dan yang lainnya bingung mengapa Pokemonnya bertingkah seperti ini. Mereka mencoba memisahkan Pokemon yang melengket, akan tetapi mereka tersetrum. Takeshi lalu menyarankan untuk memasukkan Piplup ke Pokeball, tapi ternyata tidak berefek sama sekali. Pikachu belum juga kembali normal. Oleh karenanya Piplup dikeluarkan dan mereka berdua berpelukan lagi. Kedua kalinya mereka mencoba memisahkan Pikachu dan Piplup. Anggap saja mereka seperti magnet, jadi harus ditarik ke arah yang berlawanan. Sepertinya berhasil, namun sesaat kemudian mereka menempel lagi. Sudah kehabisan akal, mereka pun memutuskan untuk membawa Pikachu dan Piplup kembali ke Pokemon Center. Tak jauh dari sana, ada seorang profesor sedang melakukan penelitian. Tim Rocket terjebak bersama Prof. Kodama yang menyuruh mereka membantu pekerjaannya. Terlihat ada juga Quagsire dan Magnemite yang saling bertatap-tatapan. Karena sudah tidak ada yang dikerjakan, Kojiro dan Nyasu pergi keluar meninggalkan Musashi bersama Prof. Setibanya di Pokemon Center, ternyata Pokemon lainnya juga terjangkit virus cinta. Suster Joy pun belum tahu apa penyebabnya. Sejauh ini kalau dilihat-lihat, Pokemon yang terdampak hanya yang bertipe listrik dan air saja. Selain dari itu tidak ada masalah. Pasti ada seseorang yang merencanakan hal ini. Satoshi dan kawan-kawan harus segera mencari dalangnya. Kojiro dan Nyasu yang mengintip dari jendela menyimpulkan bahwa eksperimen Prof. Kodama ternyata bekerja. Sekembalinya ke tempat Prof masih sibuk dengan penelitiannya. Tim Rocket lalu menanyakan apa sebenarnya yang dikerjakan Prof. Prof. Kodama menjelaskan ia sedang mencari cara agar Pokemon tertarik satu sama lain. Mesinnya disambungkan ke antena sehingga bisa menjangkau Pokemon terdekat. Prof ingin mendamaikan Pokemonnya yang sekarang sedang bertengkar. Tapi mesinnya sama sekali tidak berfungsi, sehingga Prof menaikkan tegangan membuat Pokemon yang ada di Pokemon Center kian menempel. Prof belum tahu mesinnya itu bekerja, tapi kekurangannya tidak peduli jenis kelaminnya apa. Pokemon akan tetap terpengaruh. Tim Rocket memutuskan akan mencuri mesin itu, menggunakannya ke Pikachu agar ia tertarik dengan Nyasu, lalu mencurinya dengan mudahnya. Kemudian pertengkaran masih berlanjut, sehingga mesin tergetel dan mati dengan sendirinya. Para Pokemon pun kembali sadar, namun begitu mesinnya dihidupkan, mereka kembali berpelukan. Takeshi mendapat petunjuk setelah mendengar bocil yang mengatakan Pokemon yang berpelukan sekarang sebenarnya tidak pernah seakrab ini. Hal ini menunjukkan pelakunya adalah orang yang menginginkan perdamaian antar Pokemon. Tambahan dari Suster Joy, ada seorang profesor yang begitu terobsesi akan hal itu, dan mereka pun segera berangkat ke sana. Prof pun diberitahukan tentang hal yang terjadi, namun belum bisa dikatakan berhasil kalau belum mendamaikan Quagsire dan Magnemite. Kata Takeshi, tentu saja kedua Pokemon itu tidak terpengaruh karena berbeda tipenya. Sedangkan mesin itu hanya mempengaruhi tipe listrik dan air saja. Sesaat setelahnya, tim Rocket mencuri mesin serta membawa lari Pikachu dan Piplup. Prof. Kodama yang bergantung di atas mesin diselamatkan oleh Pokemonnya yang kini mau bekerja sama. Dengan hancurnya mesin, Pikachu dan Piplup kembali normal. Tim Rocket pun sekali lagi dapat dikalahkan. Berhasil menunaikan kewajiban, Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka. Untuk mempersiapkan Pokemon kontes berikutnya, Hikari dan Satoshi latihan kecil-kecilan, namun terhenti karena menemukan kotak harta karun. Sayangnya kotaknya tidak bisa dibuka karena ada passwordnya. Setelah itu muncul tim Rocket yang mengaku sebagai pemilik harta karun. Satoshi yang tidak percaya tidak mau menyerahkannya. Setelah penyamaran mereka ketahuan, tim Rocket langsung di Thunderbolt.
Kojiro ingat sewaktu masih kecil ia pernah mengubur kotak yang sama, namun tidak ingat benda apa yang ada di dalamnya. Sekarang tim Rocket punya alasan yang kuat untuk merebut kotak itu. Singkat cerita, tim Rocket mengadang Satoshi dan kawan-kawan lagi, mengatakan kotak itu adalah punya Kojiro. Tanpa perlawanan, Satoshi pun menyerahkan kalau memang punya Kojiro. Kojiro ternyata juga kesulitan membuka kotaknya sendiri. Kojiro sudah lupa, tapi ia mencoba-coba memasukkan password yang ia ingat-ingat. Karena passwordnya salah, kotak itu mengeluarkan sistem pertahanan yang menembak tim Rocket hingga terpental ke langit-langit. Akibat perbuatannya, Kojiro dicekik Musashi. Sekarang Kojiro sudah ingat, tapi ia tidak akan memberitahukannya kepada siapapun, karena barang itu sangat penting sekali untuknya. Satoshi dan kawan-kawan tiba di sebuah mansion mewah. Pelayan menyambut kedatangan mereka dan mengatakan kotak yang mereka pegang memang punya Kojiro. Buktinya ada gambar Growlithe di bawahnya. Pelayan itu senang sekali karena akhirnya Kojiro kembali pulang. Satoshi dan kawan-kawan memilih diam, tidak ingin mengganggu kesenangannya. Sementara Hikari baru tahu ternyata Kojiro berasal dari keluarga yang kaya raya. Kojiro takut sekali disuruh kembali pulang. Takut dipaksa menikah dengan tunangannya yang gila, Rumika. Pernah juga kan mereka bertemu dengannya waktu itu. Kojiro kabur dicambuk-cambuk. Kojiro pun lebih memilih bersama tim Rocket selamanya daripada pulang ke rumahnya. Ia meminta bantuan teman-temannya agar bisa merebut kotak harta karun tanpa ketahuan siapapun. Pelayan menyajikan makanan dan menanyakan dari mana mereka menemukan kotak itu. Sebelum sempat menjawab, bel berbunyi. Itu ternyata berasal dari Rumika. Musashi yang menyamar ditemani bodyguardnya yaitu Kojiro dan Nyasu. Musashi mengatakan ia datang untuk mengambil kotak Kojiro, dan katanya mereka berdua juga sudah menikah. Pelayan itu bahagia sekali mendengar kabar gembira ini. Langsung saja Satoshi dan kawan-kawan disuruh menyerahkan kotaknya. Namun semuanya buyar ketika Growlithe muncul. Ia bisa mengenali Kojiro walaupun sudah menyamar sekalipun. Sempat terkejut, pelayan tanpa bahagia tuannya benar-benar berada di hadapannya. Ia harus segera mengamankan Kojiro lalu memanggil kedua orang tuanya dan melangsungkan pernikahan secara resmi. Untungnya Kojiro bisa mengalahkan pelayannya itu. Kini terungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam kotak, yaitu surat cinta untuk Rumika. Kojiro pertama kali bertemu dengannya di pesta yang memang sengaja digelar untuk mempertemukan mereka berdua. Kojiro yang jatuh cinta langsung menuliskan surat untuk Rumika. Kedua orang tuanya lalu menghadiahkan kotak harta karun yang digunakan Kojiro sebagai wadah surat cintanya untuk dipersembahkan ke Rumika. Tentu saja Kojiro belum tahu sifat aslinya. Begitu Kojiro tahu Growlithe-nya hendak ditukar dengan Pokemon lain, ia segera berlari keluar. Kotak itu pun dikubur agar Rumika jangan sampai membacanya, menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan Kojiro. Tak lama kemudian Rumika datang karena dihubungi pelayan. Ketika tiba di dalam, pelayan menuntunnya masuk ke jalan rahasia yang digunakan Kojiro untuk kabur dari Rumika. Mereka pun terus berlari hingga mencapai pintu keluar, yang mana langsung ditimbun batu untuk mengurung Rumika di dalamnya. Kojiro harus segera menghancurkan surat itu sebelum dibaca Rumika. Ia merintahkan Growlithe mengalahkan kotak yang kini telah berubah menjadi robot. Setelah beberapa serangan, robot itu berubah jadi roket dan terbang keluar angkasa. Di saat yang sama, Rumika berhasil membebaskan diri. Tidak ada gunanya lagi. Kojiro sudah dikepung dan tidak bisa melarikan diri. Kojiro pun menyerah dan mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya. Satoshi yang paham langsung merintahkan Pikachu Thunderbolt. Rencana sukses seperti yang diinginkan Kojiro. Akan tetapi yang diterbangkan bersama mereka ternyata adalah Rumika. Sementara Musashi tertinggal dan dianggap sebagai Rumika. Satoshi dan kawan-kawan senang bisa membantu tim Rocket. Sementara Kojiro dan Nyasu masih mencoba kabur dari tangkapan Rumika. Tersesat saat hendak ke kota berikutnya, Satoshi lalu merintahkan Gliscor mengecek keadaan. Kemudian Gliscor membawa mereka ke sebuah pertarungan antar Caesar versus Chimeno. Tak sengaja mengenai Chimeno, Pipla pun pingsan. Mayo yang merupakan trainer Chimeno minta maaf kepada mereka, mengaku ia sedang latihan bersama ayahnya. Mayo lalu memperkenalkan ayahnya Mitsuzo,
yang merupakan seorang master air battle, seorang trainer yang handal pertarungan di udara. Setelah mendengar betapa hebatnya Mitsuzo, Satoshi langsung menantangnya bertarung dengan Gliscor versus Caesar. Penasaran dengan kemampuan Satoshi, Mitsuzo pun menerima tantangannya. Akhirnya mereka pindah ke lain tempat untuk mengadakan pertarungan. Gliscor mengejar Caesar hingga tak sengaja menabrak pilar. Berikutnya Caesar menghantamkan Metal Claw. Satoshi merintahkan Gliscor menjaga keseimbangan. Akan tetapi Caesar melancarkan double hit menjatuhkannya. Berupaya menghalau dengan Sand Attack, tapi diterbangkan angin yang berhembus kencang. Caesar langsung mengkombo Metal Claw dan double hit. Gliscor masih belum kalah dan menerjang dengan Fire Fang. Untuk mengatasinya, Caesar double tip yang sukses menghindari tiap serangan. Tidak ingin menghabiskan waktu, Caesar diperintahkan Hyper Beam. Pertandingan pun berakhir setelah Gliscor dijatuhkan dengan double hit. Satoshi mengecek keadaan Pokemonnya yang merasa terhina atas kekalahannya. Mitsuzo menyadari beberapa kesalahan Satoshi saat bertarung tadi, yaitu kurang memperhitungkan arah angin. Kalau ia mau, Mitsuzo dengan senang hati akan mengajarinya cara bertarung yang baik dan benar saat berada di udara. Menjelang malam, Gliscor masih sedih dan tidak mau makan. Ia bahkan enggan kembali ke Pokeball. Tengah malamnya, Gliscor duduk menatap bulan. Ia dihampiri Satoshi yang mengaku juga tidak bisa tidur. Daripada waktu terbuang sia-sia, mereka pun melangsungkan latihan malam ini juga. Satoshi minta Staraptor untuk membimbing Gliscor memperkirakan arah angin. Ikari tiba-tiba muncul menghamburkan tinfoil agar arah angin bisa terlihat dengan jelas. Gliscor berlatih dengan sangat keras hingga tim Rocket kagum dan memutuskan untuk tidak menangkapnya. Latihan pun terus berlanjut sampai pagi hari. Kemudian Satoshi memberitahukan Gliscor sudah berlatih untuk malam dan siap bertarung melawan Caesar lagi. Alhasil pertandingan pun dimulai dengan Gliscor yang mengejar Caesar. Gliscor yang telah berlatih lebih berhati-hati sekarang. Ia mengikuti arah angin sesuai dengan apa yang ia pelajari di hari sebelumnya. Caesar pun kesulitan menghitnya. Sebaliknya Gliscor Fire Fang menghit telak Caesar. Mitsuzo memerintahkan membalasnya dengan double hit. Dilanjutkan double team untuk mengalihkan perhatian Gliscor. Akan tetapi jurus itu bisa dipatahkan Gliscor. Jauh terbang tinggi, Gliscor pertama kalinya menguasai Giga Impact. Caesar terkena damage yang lumayan, tapi masih bisa bertahan. Kelemahannya, Gliscor harus mencharge tenaganya baru bisa mengeluarkan Giga Impact lagi. Hal ini memberikan kesempatan bagi Caesar untuk mendaratkan berbagai serangan. Dan untuk yang kedua kalinya, Gliscor pun tumbang. Meskipun kalah, Satoshi puas dengan hasilnya. Gliscor telah jauh berkembang. Mitsuzo yang menyadari potensi Pokemon itu meminta Satoshi agar menyerahkan Gliscor untuk ia latih. Satoshi menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada Gliscor. Sempat sedih, Gliscor pun menyatakan ia ingin jadi lebih kuat, sehingga harus rela berpisah dengan Satoshi. Tim Rocket yang melihat dari kejauhan juga terharu dibuatnya. Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan salam perpisahan. Di lain kesempatan mereka akan mengunjungi Gliscor. Gliscor berjanji ketika mereka bertemu lagi, ia sudah jauh lebih kuat.